Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti. Dalam hal ini akan menyampaikan tentang inovasi beraksi dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian pada bayi. Adapun yang melatar belakangi adalah capaian ASI eksklusif yang masih rendah, yaitu 67,75%, sementara pemerintah menargetkan 80%. Yang kedua adalah produksi ASI yang pada hari kedua dan ketiga itu masih belum muncul, bahkan sampai hari keempat. Hal ini tentu saja mempengaruhi pada nutrisi yang menjadikan bayi-bayi tadi supaya sehat sehingga tidak terpenuhi. Yang ketiga adalah bahwa sering terjadinya rawatan balik kembali ke ruang bayi sakit karena bayi sehat mengalami demam ataupun mengalami kuning karena kekurangan ASI. ASI ini tentu saja banyak sekali permasalahannya dan seorang ibu bukanlah mudah untuk memberikan ASI tersebut. Oleh sebab itu perlu orang yang dicintai, yang mengerti dan mengambil keputusan dalam bagaimana ASI tersebut nantinya diberikan. Tentu saja peran ayah sebagai pengambil keputusan dalam hal ini sangat berperan penting. Oleh sebab itu inovasi ini kami libatkan ayah dalam rangka meningkatkan ASI eksklusif nantinya di masyarakat. Sehingga berjudul inovasinya adalah beraksi. Artinya berdayakan ayah untuk ASI eksklusif dalam rangka menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian dan kesakitan bayi. Dari beberapa ide yang masuk di ruangan bayi ataupun kebidanan, itu telah kita lakukan penjaringan, dan hal yang terpenting saat ini adalah sepertinya yang terbaik adalah untuk melaksanakan beraksi ini, yaitu berdayakan ayah untuk ASI eksklusif. Adapun tujuan dari beraksi ini adalah melibatkan ayah dalam setiap kegiatan keperawatan asuhan untuk bayinya sehingga ASI eksklusif itu bisa diproduksi secara baik oleh ibu. Dan manfaatnya adalah ayah akan mandiri, ayah akan mampu, dan ayah akan membantu seluruh hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana ASI tersebut bisa dihasilkan secara baik oleh ibu. Kemudian dampak yang dirasakan ketika beraksi itu dilaksanakan adalah bahwa ASI eksklusif yang selama ini naiknya pada hari ketiga dan keempat, saat ini berada pada hari kedua dan hari ketiga, sehingga ibu merasa nyaman, ASI-nya cukup, dan bayi juga tidak rewel serta tidak kuning. Yang kedua adalah capaian ASI eksklusif yang awalnya 67,75%, saat ini sudah mencapai 75,5%. Kemudian angka kesakitan bayi setelah pasca rawatan di bayi sehat itu tidak terjadi lagi untuk naik ke ruang rawat bayi yang sakit. Kemudian dampaknya lagi adalah peningkatan berat badan pada bayi baru lahir, ya, karena ASI-nya cukup memadai sehingga peningkatan berat badan berada pada 30 sampai 40 gram per harinya. Lalu apalagi? Ternyata angka kejadian sakit bilirubin yang tinggi gara-gara kurangnya ASI itu juga dapat ditekan karena ASI yang adekuat tadi. Demikianlah inovasi beraksi sebagai upaya dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.